Jadi kalau namanya perbuatan zalim, mengambil makan harta anak yatim, kemudian itu juga zalim juga pada anak yatimnya sendiri, itu 2 kali. Makanya memang di situ diceritakan bahwa orang tersebut dia akan tersentuh api neraka. Sudah sangat jelas. Jadi jangan kita main-main yang seperti itu. Betul. Sebaliknya jika kita menyantuni anak yatim, pahalanya juga besar sekali. Iya, itu betul, sangat betul. Tapi menyantuni anak yatim niatnya harus lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Kita absen deh langsung satu demi satu. Yang pertama Majelis Talim Assalam Depok. Selanjutnya As-Sofa Sukabumi. Ad-Dauriyah Bogor. As-Suhada Sukabumi. Ada lagi Al-Muhajidi Sukabumi. Ini Al-Muhajidi. Al-Mujahidi bukan Al-Muhajidi. Salah ketik Ibu punten ya. Kalau ini Mujahidi mah, tapi tengah hiji itu gimana pisah-pisah. Ya udah, gak apa-apa duduknya dipisah, yang penting pulangnya bareng ya Bu ya. Ini Sukabumi banyak sekali hari ini. Perginya barengan konvoy atau masing-masing? Masing-masing ketemu di sini gitu. Oleh-oleh yang dikumpulin gak patungan? Enggak? Enggak. Emang gak bawa ya? Enggak. Bawa. Terima kasih Bu ya. Coba saya mau pantun boleh enggak? Pak Dadang makan nasi tim. Si ibu malah ketawa, lagi tipes kali Pak Dadang ya. Saya ulangi. Pak Dadang makan nasi tim. Pencuci mulutnya buah semangka. Jangan memakan harta anak yatim. Jika tak mau tersentuh api neraka. Cakep. Tepuk tangan boleh. Di Quran surat An-Nisa ayat 10 menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. A'udzubillahi min dzalik. Tema kita hari ini adalah bahaya memakan harta anak yatim. Kita memakan harta bukan hak kita saja, itu dosa. Apalagi hartanya harta anak yatim ya Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui. Bahwa dalam mencari rezeki yang tidak halal itu memang dosa. Jadi banyak cerita tentang harta yang dimakan dari rezeki yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu pun sama. Ada cerita yang makan harta yang haram itu nanti akan diguyurkan logam panas ke perutnya. Ya Allah. Itu sudah diceritakan. Jadi memakan harta haram ini memang harus diketahui. Kita harus tahu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, apalagi yang mohon maaf ya, yang beliau-beliau yang megang jabatan, ya megang
kekuasaan itu rentan sebenarnya, itu rentan, sangat rentan sekali ya. Dan juga jual beli, ya, mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang di pasar itu juga rentan sekali, itu rentan sekali. Nah, itu aja sudah kena satu dosa, apalagi makan harta anak yatim. Udah hartanya diambil, ini hartanya anak yatim. Jadi sebenarnya itu amanah dari orang tuanya dulu, diserahkan kepada seseorang, kemudian seseorang ngambilnya. Itu 2 kali kenanya. Jadi dia menzalimi, satu makan harta yang haram, yang kedua menzalimi anak yatim. Ya, ya. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi berbuat aniaya itu sudah masuk neraka. Berbuat aniaya itu sudah masuk neraka. Pada anak yatim lagi. Pada anak yatim lagi. Jadi sudah sangat jelas bahwa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Jadi ceritakan bahwa barang siapa yang melanggar hak dan berbuat aniaya akan dimasukkan ke dalam neraka, sudah sangat jelas. Jadi kalau namanya perbuatan zalim, mengambil makan harta anak yatim, kemudian itu juga zalim juga pada anak yatimnya sendiri, itu 2 kali. Makanya memang di situ diceritakan bahwa orang tersebut dia akan tersentuh api neraka, sudah sangat jelas. Jadi jangan kita main-main yang seperti itu. Betul. Sebaliknya jika kita menyantuni anak yatim, pahalanya juga besar sekali. Iya, itu betul, sangat betul. Tapi menyantuni anak yatim niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan nyantuni anak yatim dalam rangka peresmian apalah-apalah. Baru dikumpulin anak yatimnya. Kumpulin anak yatim suruh doa. Iya. Itu namanya mempolitisasi anak yatim. Karena memang sebagian orang sudah tahu bahwa salah satu doa yang diijabah atau dikabulkan Allah itu kan doa anak yatim. Kumpulin anak yatim suruh berdoa. Doa dulu, pulang baru kasih. Itu sebenarnya mempolitisasi, nggak boleh seperti itu. Ya, itulah pikiran manusia. Sebenarnya kalau dia menyantuni anak yatim, santuni sudah cukup. Nggak usah diajak ke sono, ke sini. Ya. Urusan anak yatim yang mendoakan, belakangan ketika dia sudah menikmati, aduh saya suka diberikan oleh Bapak Anu, dia berdoa dia dengan berdoa sembunyi-sembunyi. sendiri. Ya. Itulah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan anak yatim dikumpulin, walaupun dia ribuan, jutaan, kalau dia sudah punya niat itu sudah tertolak insya Allah. Kembali ke niat. Kembali ke niat sebenarnya. Jadi kembali ke niat. Jadi jangan mempolitisasi. Hadis itu jangan dipolitisasi. Itu sekarang kan banyak sekali. Jadi janganlah ya, belajar untuk memberikan, sudah berikan di yayasan anak yatim yang memang kita sudah tahu niatnya seperti itu. Nah juga yayasan anak yatim juga sama. Jangan kita ngasih terus mau didoain apa Pak, doain apa Bu, itu juga menantang jadi belok itu nanti. Karena terbiasa seperti itu prosedurnya. Terbiasa salah ya dilakuin. Silakan aja nanti di akhirat. Mudah-mudahan per pagi hari ini semua tersadarkan. Betapa pentingnya kita menyantuni anak yatim dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Supaya doanya pun dipanjatkan oleh anak yatim tersebut dengan ikhlas dan khusyuk ya. Benar, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Pemirsa kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita mulai Ustaz ya. Tarik Mas. Tarik. Coba saya keker dulu dari sini yang mana ya. Yang mana? Oke Ibu silakan maju ke depan. Silakan. Sini Bu. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini namanya? Tonensa. 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 Iya. Dari Jawa. Dari Jawa. Jawanya mana? Pemalang. Pemalang. Iya. Kenapa Bu Tonensa? Saya suka kesurupan terus. Oh gitu, iya. Ya Allah, serem banget. Suka kesurupan, iya. Mbak Tonensa? Iya. Sering? Sering banget, ini udah setahun lebih. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Setahun ini tiba-tiba iya. jadi itu sering? Itu gara-gara ngontrak. Ngontrak rumah? Iya. Pertama 1 bulan itu nggak napa-napa. Tiba-tiba 1 bulan lebih kesurupan. Pertama angin kencang banget masuk ke dalam tubuh, tapi aku nggak bilang astagfirullahaladzim karena aku ngeliat kipas angin itu nyala apa enggak gitu, ternyata enggak gitu. Apa?
kan angin kenceng banget masuk ke dalam tubuh gitu. Lagi di dalam rumah. Dalam rumah di kamar. Tiba-tiba wush gitu. Iya. Tapi saya nggak bilang astagfirullah, kirain kipas angin, ternyata saya lihat kipas anginnya posisinya mati. Iya. Terus? Iya, terus 2 hari kemudian saya suka ininya pundaknya sakit, pegel-pegel gitu, kayak ketempelan gitu. Terus ininya sakit palanya.